Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mencari data time series 30 tahun untuk pengujian uji stasionaritas data menggunakan uji melalui grafik, korelogram, dan uji ADF dan pilih peron. Kalau di BPS itu terbatas datanya ya, susah untuk nyari 30 tahun. Maka saya sarankan teman-teman nyarinya di World Bank. Caranya ketik Google World Bank, masuk ke website World Bank, kemudian bisa di scroll ke bawah, kita cari tulisan data, klik by indicator, kemudian pilih variabelnya. Di sini ada banyak, bisa pilih salah satu. Kita cari coba yang ekonomi. Di sini ada GDP per kapita, kita coba di sini klik. Nah, ini adalah data pendapatan per kapita seluruh negara di dunia dari tahun 1960 sampai 2019. Kita coba download datanya, diklik di sini, download Excel. Ya. Lalu setelah di-download nanti bentuk filenya akan seperti ini. Kita coba buka dulu. Nah, ini muncul di sini. Nanti tampilan di sini bisa kita lihat, dia ada tulisan data, metadata countries, metadata indicator. Kita klik yang data ya. Lalu di sini ada daftar negaranya, bisa dipilih negara mana aja. Kita cari yang contohnya Indonesia. Lalu kita copy. Kita coba buka di Excel yang baru. Setelah itu kita Ctrl V. Oh, harus di sebelah sini berarti. Ctrl V. Setelah itu di transpose ya, biar mudah. Nah, kita samakan dulu ini. Kita scroll ke bawah. Kita siapkan bentuk datanya dulu. Nah, sampai ini ya. Oke, kalau sudah kita taruh di sini dulu. Di sini kita kasihkan X gitu ya. Nah, di sini adalah tahun. Kalau di sini tadi mulainya itu dari tahun ini ya, mulai ada datanya Indonesia itu dari tahun berapa ini? 1967 ya. 1967. Kita tarik ke bawah. Nah, 2019. Nanti teman-teman bikinnya itu kayak gini tampilan Excelnya, biar bisa dibaca di eViews. Bentuknya harus seperti ini urutannya. Nah, setelah itu kita save. Book 1 save. Oke. Nah, ini tadi ya. Kita klik kanan, open with eViews 10. Kita klik finish. No. Nah, ini sudah muncul di eViews-nya. Variabel X ini tadi variabel GDP per kapita ya. Kita klik kanan, open. Klik view, grab. Basic type, line and symbol, oke. Nah, ini kita sudah muncul grafiknya GDP per kapita. Uji pertama, uji stasionaritas itu bisa dilihat dari grafik sebetulnya. Kalau berdasarkan grafik ini memiliki tren ya, kita lihat trennya meningkat. Sehingga data tidak stasioner pada tingkat level. Tapi memang kalau dilihat dari grafik ini objektif ya, karena penilaiannya ini kan tiap orang kan berbeda, sehingga untuk uji ini masih belum cukup
bisa dijadikan patokan gitu, apakah ini stasioner atau tidak dengan menggunakan grafik. Selanjutnya kita coba pakai uji korelogram. Caranya klik view. Oh ininya quick seri statistik korelogram. Kita klikkan variabelnya x, sesuaikan dengan nama ini ya. Oke. Tingkat level dulu. Next to include-nya default 24. Nah, di sini kita bisa lihat dari korelogram tingkat level probabilitasnya itu 0,000. HUHA-nya itu kalau HU-nya itu dia prop-nya itu lebih kecil dari alfa, itu berarti tidak stasioner. Sedangkan kalau dia lebih besar dari alfa, dia stasioner. Berarti HU-nya itu terdapat stasioneritas ya. Karena ini kan menolak H0, propnya 0,00 lebih kecil dari alfa, menolak H0, sehingga ini data tidak stasioner. Yang kita inginkan adalah data yang stasioner. Sehingga kesimpulannya korelogram GDP per kapita atau variabel X di tingkat level itu masih belum stasioner. Sehingga kita harus mencari di tingkat first different korelogram. Kita klik view korelogram. Kita ganti ke first different. Klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat propnya ini mayoritasnya itu sudah lebih dari alfa, sehingga bisa dikatakan korelogram pada tingkat first different itu data sudah stasioner. Ini untuk uji korelogram ya. Lalu kemudian kita bisa melakukan lagi uji ADF. Uji ADF itu quick seri statistik unit root test. Ketika namanya variabel X, klik OK. Test type-nya ADF, augmented defuller. Kita pilih tingkat level dulu. Include in test equation-nya, karena tadi grafiknya itu ada trend dan ada intercept, kita pilih yang tengah. Kita klik OK. Oke, ini adalah tampilan ADF untuk variabel X di tingkat level. Diketahui di sini propnya itu 0,9, lebih besar dari alfa. Gagal menolak H0 ya. Nah, untuk ADF ini H0 dan HA-nya itu kebalikannya dari uji korelogram. Kalau di sini H0-nya itu artinya adalah data tidak stasioner. Sedangkan HA-nya itu data stasioner. Sehingga kalau ini lebih besar dari alfa propnya ini, sehingga gagal menolak H0, maka ini disimpulkan uji ADF pada tingkat level data masih tidak stasioner, sehingga kita harus mencari di tingkat level di tingkat first different. Kita klik view unit root test lagi, kita ganti first different, lainnya tetap, kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat propnya itu sudah menolak H0 ya, kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan di tingkat first different uji ADF itu kesimpulannya adalah sudah stasioner pada tingkat first different, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita uji biliperon. Kita klik view unit root test. Test type-nya kita pilih biliperon. Kita coba tingkat level sama. Klik OK. Nah, propnya juga masih lebih dari alfa 0,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji biliperon memiliki kesamaan dengan ADF yang mengatakan bahwa variabel X di tingkat level itu tidak stasioner. Kita coba lanjutkan di uji first different. Kita ganti first different, lainnya sama, biliperon juga, klik OK. Nah, propnya juga sama ya. Ternyata di tingkat first different, biliperon dan ADF memiliki kesimpulan yang sama bahwa data itu sudah stasioner di tingkat first different. Itu ya untuk uji data time series kali ini. Nanti untuk pembuatan tugasnya di Word bisa di copy semuanya dari mulai grafik, lalu uji-ujinya tadi seperti contohnya itu di sini ya. Nah, ini itu kalau yang di sini saya contohkannya itu nilai kurs mata uang Indonesia dari tahun 90 sampai 2003.
Metode grafiknya seperti ini, terlihat dari grafik tersebut bahwa terdapat tren meningkat sehingga data tidak stasioner pada tingkat level. Nanti tergantung dari bentuk tampilan grafik seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi cara nyarinya, sehingga langsung bisa disimpulkan nanti grafiknya bentuknya seperti apa dan datanya stasioner atau tidak, gitu ya. Lalu kemudian metode korelogram, yang pertama itu tingkat level. H0-nya itu tidak terjadi autocorrelation, data stasioner. HA-nya itu terjadi autocorrelation atau data tidak stasioner, gitu ya. Nah, dilihat di sini propnya itu kan 0,00 semua, kurang lebih kecil dari alfa. Propnya 0,00 lebih kecil dari alfa, sehingga menolak H0. Kalau kita menolak H0, maka yang kita terima adalah HA. Sedangkan HA-nya itu kesimpulannya data tidak stasioner pada tingkat level, sehingga kita harus mencari lagi di tingkat first difference. Nah, ini adalah tingkat first difference-nya, uji korelogram, propnya itu sudah lebih besar dari alfa, mayoritas. Sehingga kesimpulannya di tingkat first difference, untuk uji korelogram adalah data sudah stasioner. Disimpulkan bahwa data stasioner pada tingkat first difference untuk uji korelogram. Selanjutnya kita pakai metode uji ADF, Augmented Diffuser. Ini adalah contoh tampilan versi data saya kurs di tingkat level. Di tingkat level propnya itu 0,27, lebih besar dari alfa, gagal menolak H0. Sedangkan H0-nya itu adalah variabel memiliki unit root tidak stasioner. HA-nya itu data stasioner. Karena ini gagal menolak H0, maka yang dipakai adalah H0-nya. Sehingga kesimpulannya itu ya, bahwa data tidak stasioner pada tingkat level. Karena belum stasioner tingkat level, uji kita lanjutkan di uji first difference. Nanti kalau teman-teman sudah stasioner di tingkat level, sudah stasioner, ya sudah nggak usah dilanjutkan di uji tingkat first difference-nya. Cukup di tingkat level aja. Uji di root tingkat first difference, setelah saya turunkan variabel kurs, ketemu propnya itu lebih kecil dari alfa. Nah, lebih kecil dari alfa, maka menolak H0. Sedangkan H0HA-nya tetap sama, maka disimpulkannya itu data stasioner pada tingkat first difference, uji ADF. Gitu ya. Pilih pattern juga sama, cuma beda metodenya aja di Fuse tadi. Segitu dulu untuk tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan lewat WA ya. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.